warga Semada. Kali ini adalah pertemuan pertama kita di podcast Berirama, berbincang bersama Proxima selama 15 menit. Karena ini pertemuan pertama kita, pastinya aku akan membahas topik yang spesial bertepatan di hari yang spesial juga nih teman-teman, yaitu tentang Ibu kita Kartini dengan tema Kartini Milenial. Itu karena ini di pertemuan pertama kita, maka izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Jadi, hai, aku Araya sebagai pembawa acara di podcast kali ini. Tentunya aku juga nggak sendirian nih teman-teman. Aku ditemani sama 5 bintang tamu spesial kita, yaitu ada... Hai, aku Diska. Hai, aku Rahel. Halo, aku Cleo. Halo, aku April. Aku Anggita. Wow, pasti akan terasa sangat enjoy sekali ya kakak-kakak, karena tamu kita ini eksklusif banget dari warga Semada. Keren. Nah, bilang-bilang nih ya kak, kan kita bahas tentang Ibu kita Kartini. Benar. Nah, dengan tema Kartini Milenial ini kan cocok banget nih sama kita Gen Z yang Hidup di era ya milenial. betul. Dengan itu menurut kakak-kakak nih, arti sebuah kata Kartini Milenial tuh kayak apa sih? Boleh nih dari Kak Anggita dulu mungkin. Oke, di sini aku mau bahas satu-satu dulu ya teman-teman. Boleh. Kata Kartini sama milenial. Siapa sih yang nggak tahu yang namanya Ibu kita Kartini siapa sih? Tahu kan? Kenal ya, emang udah legend banget pengalaman. Jadi Ibu kita Kartini kan merupakan sosok perempuan hebat yang mempelopori adanya emansipasi dan juga hak para puan-puan. Oke, benar sekali. Iya. Bahkan perjuangannya dan juga jasa-jasanya itu masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Betul. Dan impactnya itu di era sekarang. Iya. Kan? Kita kan nggak harus kayak memperjuangkan apa yang seperti Ibu kita Kartini dulu kan, kayak ada pemberontakan, itu nggak usah teman-teman. Di era milenial saat ini kita startnya aja mulai kita baca buku itu kita udah bisa membantu untuk perjuangan Ibu kita Kartini. Iya, karena adanya membaca kita bisa mengembangkan imajinasi sehingga kita tidak mudah untuk terprovokasi. Setuju sih kalau aku kayak Iya, gitu. benar. Terus yang dibilang dari Kak Anggita juga, mungkin ada tambahan lagi Kak? Kalau kita bilang arti sosok Kartini milenial itu kan merujuk pada kita-kita di era sekarang yang meneruskan perjuangan Ibu kita Kartini dengan terus berkarya untuk mendapatkan cita-cita yang kita inginkan. Wih, keren banget ya Kak Anggita. Setuju nggak sih itu? Setuju banget. Nah, terus kayak yang dibilang sama Kak Anggita tadi, kan kita udah tahu tuh arti makna dari kata Kartini Milenial. Tapi kan biar kompleksnya tuh kita harus tahu tuh tips sama and triknya kalau kita tuh pengen jadi Kartini Milenial tuh sebenarnya kayak gimana sih, ya kan? Mungkin Kak Cici mau ngasih Tapi aku mau lempar pertanyaan ini ke April deh. Soalnya dia dari tadi bengong terus tahu. introvert ya Kak? Ayo dari Coba April gimana gimana nih? Oke teman-teman, nanti aku akan kasih tips and triknya nih ya. Boleh banget. Jadi cewek milenial di era Kartini sekarang tuh ya seru banget gak sih? Iya, Bener banget. Bentar, kenapa serunya? Karena mereka tuh sudah bisa bebas dalam apapun seperti berpendidikan tinggi, kerja dimanapun, mau jadi apa. Sekarang kan sudah bisa ya. Iya, benar banget. Itu semua berkat Ibu kita Kartini dulu yang sudah memperjuangkan hak wanita. Maka dari itu kita harus meneruskan perjuangannya dengan cara yang pertama kita harus mencintai diri sendiri. Apa sih namanya kalau sekarang itu? Itu bahasa Gen Z banget guys. Nah, jadi itu kita harus mencintai diri kita sendiri walaupun memiliki kekurangan atau kelebihan masing-masing. Jadi mulai dari diri kita untuk orang lain ya kan. Keren. Memang apapun itu harus dimulai dari diri kita masing-masing. Iya, benar betul. Nah, yang kedua itu harus berani berpendapat. Misal nih kita mempunyai ide atau apapun, kita harus berani untuk mengungkapkannya. Disuarakan ya. Speak up gitu ya. Speak up, bener banget. Yang ketiga juga harus berani untuk mengambil resiko serta berpikir positif. Semisal nih, kalian kan mau mencapai impian kalian, tetapi jangan di tengah-tengah perjalanan atau di awal kalian sudah berpikir, duh bisa nggak ya aku? Bener banget Nah itu itu, nggak boleh bener banget. banget. Jadi kita harus yakin bahwa diri kita itu bisa untuk mencapai mimpi kita itu. Berarti never give up. Iya.
ada satu lagi. Apa? Nah, kita itu harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi. Bukan hanya laki-laki aja yang dapat mencapai apa itu Menjadi pemimpin. pemimpin. Tetapi perempuan juga bisa loh. Iya dong, Keren pasti. ya. Harus gitu. Iya, Dan harus, kayaknya harus. sekarang pun udah kita banyak melihat pemimpin-pemimpin itu nggak hanya cowok Cowok, juga ya. iya, Iya, benar, itu udah benar. banyak banget. Kita berdoa dulu dong, semoga kita siapa tahu bisa jadi presiden. Amin. Tapi gak juga lima-limanya gitu ya. Lanjut nih Kak Raya, ada topik apa lagi? Oh pastinya nih, karena Kak April tuh bilang kayak gitu tuh, aku jadi keinget sama itu semboyannya ibu kita Kartini. Oh, yang mana Kak ya? Apa sih Kak Raya? Yang gimana tuh, yang gimana? Gimana deh, lupa deh kayaknya. Habislah gelap, terbitlah terang. Nah, itu legend words banget ya. Sudah melekat, sudah Melekat identik itu. banget sama itu Iya, kan. iya. Meskipun itu udah dulu banget nih, tapi sampai sekarang tuh masih bisa tuh dijadiin kata-kata motivator buat kita. Bener Bener banget. Apalagi pada konteks habis gelap itu merujuk pada masa-masa perempuan di era Ibu Kartini zaman dahulu yang belum mendapat pendidikan serta kebebasan yang layak. Jadi mereka itu seolah-olah hidup dalam kegelapan. Kelam gitu ya. Iya, betul banget. Nah, selain itu kan ada kalimat terbitlah terang. Itu kayak jadi simbol gitu loh teman-teman. Kalau Maksudnya Ibu kita Kartini itu mau bawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang lebih cerah. Jadi perempuan bisa mendapatkan pendidikan dan juga kebebasan yang layak. Oke. Keren. Jadi walaupun cuma 4 kata tapi maknanya itu luas sekali ya. Oke. Nah, dari kata habis gelap terbitlah terang itu bukan hanya penting pada zamannya Ibu kita Kartini aja, tapi juga di zaman sekarang ini, karena tentunya masih banyak perempuan di luar sana yang mungkin belum mendapatkan kebebasan seperti yang kita miliki sekarang. Betul gitu ya. Maka dari itu sebagai Kartini milenial kita juga tetap harus menyuarakan semboyan habis gelap terbitlah terang. Keren banget. Dari situ tuh kita tuh tahu ya, di semboyan itu kayak bukti di mana perjuangan ibu kita Kartini itu Iya adalah dong, pasti. kita bisa bilang kalau ibu kita Kartini itu pencetus kesetaraan gender, betul nggak Kak? Bener banget nih Kak. Tuh pasti perjuangannya tuh gak semudah itu pastinya. Banyak Ya kan, gonjang-ganjing setuju gitu kan? ya Kak ya. Sampai kita bisa merasakan impactnya sampai sekarang. Ngomong-ngomong masalah kesetaraan gender ya, aku mau ngajak kalian diskusi bersama nih. Gimana Kak? Ini nih teman-teman atau warga Semada yang lihat, boleh ya ikut diskusi bareng kita. Jadi beberapa hari yang lalu tuh aku lihat apa sih TikTok? Iya, karena kan itu hobi kita sekarang. Nah, Gen Z banget ya Kak. iya, ada influencer yang membahas tentang jurnal-jurnal kesetaraan gender. Kalau kita bahas tentang kesetaraan gender yang biasa itu kan basic banget ya. Kita pasti bahas tentang wanita. Tapi pernah nggak sih kalian tanya, kenapa sih kesetaraan gender itu impactnya selalu ke wanita? Terus kita ngomong apa tadi? Emansipasi Wanita. Ngomong-ngomong, kenapa sih nggak ada emansipasi pria? Nah, iya kan? kenapa ya? Iya kan? Kira kita nggak pernah kepikiran ya. Mindset orang-orang tuh selalu kalau emansipasi itu selalu ke wanita. Terus juga ada tuh angkutan umum atau kereta, kenapa sih dikhususkan ada gerbong wanita? Iya, kan? Kenapa nggak ada gerbong pria? Iya nggak? Iya bener banget. Ternyata jawabannya itu simple. Start point wanita sama pria itu berbeda-beda teman-teman. Nah pria ini karena memiliki kekuatan fisik yang berbeda, kan kalian tahu ya kalau pria itu fisiknya lebih kuat gitu loh. Jadi dia itu bisa mengeksplor dunianya lebih dulu daripada wanita. Iya kan? Dan juga wanita itu rentan terpenuhi hak-haknya. Maka dari itu kenapa sih Kartini itu membuat emansipasi wanita? Karena ingin menyetarakan apa yang didapat hak pria ini semoga sama mudahnya dengan wanita gitu. Setara ya Kak. Jadi wanita itu juga bisa loh dapat hak-haknya dengan mudah. Dengan cara itu tadi, ya ada hal-hal khusus untuk wanita itu tadi. Kalau ada orang yang bilang konyol kayak gini nih, kalau ada pengen setara, kenapa sih wanita nggak bisa ngangkat galon? Kenapa nggak bisa ngangkat ini itu? Itu kan namanya takdir ya, bukan setara dalam hal hak. Nah, jadi di sini aku mau ngajak kalian berpikir bahwa kesetaraan gender itu bukan sama halnya dengan kesetaraan takdir. Tetapi yang ingin aku sampaikan itu, kesetaraan gender adalah kesetaraan bagaimana sih kita mendapatkan
kan hak-hak yang setara antara laki-laki dan perempuan dengan porsinya yang mungkin berbeda-beda gitu. Gimana sih menurut kalian? Kalau cewek setuju banget sih, dia biasanya kalau- kayak melahirkan gitu ya. Tapi Takdirnya cowok kan nggak bisa. melahirkan. Nggak bisa. Emang semua itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan itu emang takdir dari Tuhan yang kita tidak bisa salahkan kan, gitu. Sudah ada porsinya soalnya kan. Terus juga aku tuh kan karena ngomongin kesetaraan gender nih Kak, aku kan kemarin kan bertepatan banget nih sama event Semada OSIS SMA Negeri 2 Pare itu lagi ngadain event buat video kreatif anak Semada teman-teman. Nama eventnya apa sih Kak? Video kreatif tentang implementasi. Jadi arti dari implementasi itu adalah inisiatif mewujudkan perubahan dan juga emansipasi seperti yang dibilang Kak Cece tadi. Keren ya. Aku mau tunjukin sesuatu, aku mau tunjukin. Oh iya, kemarin kita udah sempet intip-intip nih. Iya, kan aku udah bilang ya, kita itu hobinya nge-scroll TikTok. Iya, bener banget Nah, kemarin lewat tuh di FYP aku. 10.3 tuh apa namanya? Terasa. Iya. Nanti boleh nggak sih videonya ditunjukin di sini tuh? Oh boleh ya. Biar teman-teman juga Jadi bisa lihat ya. dia itu menunjukkan bagaimana sih kesusahan wanita untuk memenuhi haknya, sedangkan saudaranya yang lelaki ini mudah banget tuh dapat hak-haknya. Nah, ketika itu dia pengen ikut lomba menulis kalau nggak salah ya, ibunya itu bilang, kenapa sih Nduk kamu ikuti lomba-lomba penulis gitu? Tahu ujungnya kamu tuh juga di dapur. Ibu kalian kayak gitu juga nggak teman-teman? Tapi pasti ada kan oknum ibu-ibu yang kayak gitu mikirnya. Iya kan? Kalau wanita itu emang takdirnya di dapur, maka dari itu buat apa sih sekolah tinggi-tinggi? Itu sama banget kayak yang aku bilang tadi, kesetaraan mendapatkan hak yang sama. Itu belum terpenuhi jika tidak ada kesetaraan gender gitu. Benar setuju banget. Terus kemarin tuh juga aku sempat lihat di reels IG-nya anak arsitek Kak. Arsitek. Berapa tuh arsitek? Kelas 11. Aku belum lihat tuh ceritanya tentang apa. Gimana nih Gini Kak? tuh, jadi di situ tuh kayak ada aktivitas, kalau nggak salah ada beberapa kayak 3 atau 4 atau 5 gitu loh Kak. Pokoknya banyak di situ tuh aktivitas kesehariannya cewek-cewek, tapi di sisi lain itu mereka tuh juga tetap bisa kayak belajar, terus habis itu mereka juga make up. Nah, itu kan kayak menunjukkan bahwa anak cewek-cewek itu juga bisa sesuai dengan porsi mereka di apa namanya gitu, sekarang tuh bisa membuktikan kalau mereka tuh juga bisa lebih gitu loh. Dan juga pastinya dia bisa mengembangkan apa yang mereka punya kan. Bakat mereka ya. Bakatnya. Aku tuh kemarin juga tertarik tuh sama videonya arsitek itu tuh karena backsoundnya itu loh, sama settingnya tuh kayak Bagus natural banget gitu ya. banget ya. Pro banget berarti Pastinya ya temen-temen gak hanya 2 kelas yang kita sebutkan tadi, banyak banget kelas-kelas yang kreativitasnya mungkin ya sama-sama kreatif gitu loh. Maksudnya tuh pengen Bisa. kita review semuanya gitu, tapi Kalau warga Semada mau lihat bisa di mana, Rai? itu bisa di IG OSIS SMA Negeri 2 Pare sama di TikToknya Semada teman-teman. Ditaruh sini ya namanya. Tapi kenapa ya tadi Kak Raya bilang kok kita nggak bisa bahas lebih lama Oh lagi iya soal Kak, videonya? karena ini kita berhubungan dengan durasi, jadi kita bahasnya yang itu dulu. Nanti buat teman-teman bisa kepoin di yang aku sampaikan tadi di IG sama di TikTok. Ngomong-ngomong masalah Kartini nih Araya dan teman-teman semua, Apa, di Kak? Semada itu ada nggak sih sosok Kartini milenial yang pastinya diidam-idamkan banget. Tapi disclaimer dulu, semua wanita di Semada ini kan Kartini milenial ya. Bisa nggak sih kasih contohnya 2 aja atau berapa gitu? Topik yang bagus kasih? Yang masih anget-anget kemarin tahu nggak? Siapa? Juara 1 Duta Genre Kabupaten kita. Ada yang tahu nggak sih siapa? Temennya Kak April, Kak Tiril. Dulu April sama Oke, gimana tuh? Ada juara 3-nya juga loh. Jadi Semada itu dalam satu perlombaan kita juaranya itu ada juara 1 dan juara 3. Wah, keren banget gak sih? Siapa orangnya? Siapa Yang sih? iya Kak Mutiara dari 12-3. Keren banget. Mereka itu keren banget loh. Mereka menjadi duta genre itu tugasnya itu mengedukasi loh Kak. Mengedukasi para remaja sebayanya kita tentang kesehatan, tentang kenakalan remaja. Jadi itu kan relevan banget ya sama topik kita yaitu Kartini milenial yang mengedukasi gitu kan. Lalu tapi tentu saja nggak cuma mereka berdua ya, karena semua wanita di Semada ini aku yakin pasti keren-keren semua dengan bakat-bakat tersendiri. Ada atlet, Ada atlet, penyanyi juga, ada yang pintar gambar gitu. olahraga ada basket banyak. Iya banyak gitu. Dan
tentu aja nggak cuma perempuan-perempuan ya, karena seluruh siswa-siswi di SMA Negeri 2 ini pastinya semua punya bakat yang keren-keren dan berpotensi semua. Betul Bibit banget. unggul. Ayo join jadi warga Semada. Kalau mau lebih tahu banyak nih tentang profil dari SMA Negeri 2, kalian bisa cek ya di Instagram maupun di website SMA Negeri 2 Pare. Teman-teman, kita gak terasa udah 5 topik kita bahas sempurna banget nih. Cepet banget. Kerasa banget sumpah. 15 menit kita kayaknya udah mau habis ya durasinya teman-teman. Berarti besok itu adain yang durasinya 100 menit gitu loh. Oh, Bisa boleh. bahas apa sih kira-kira mau bahas apa? Mari bahas bareng warga Semada, Cleo. Biar mau bahas apa biar request ya di bawah ya. Iya, bisa banget. Komen-komen ya. Oke teman-teman, sebelum aku akhiri di pertemuan ini, aku ada pantun dulu nih. Apa? Kita jangan lupa ngajak warga Semada bilang cakep dulu. Oh, boleh banget ya, Cakep ya. Nanti yang lagi nonton ini ayo kita sama-sama ikutan. Sama teman-teman yang di belakang layar tuh, bilang cakepnya jangan lupa lo ya. Yuk. 1, 2, 3, aku mulai ya. Iya. Jalan-jalan ketemu buaya. Cakep. Pulang-pulang tertusuk duri. Cakep. Terima kasih ya sudah setia. Kami beri Rama pamit undur diri. See you.